semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Pratama. Saya dari Talent Scouting 2021, berasal dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Jadi di sini saya akan membahas dan mengupas secara tuntas beasiswa Australia Award Scholarship. Oke, check it out. Selamat menikmati. Enjoy. Ngomongin soal beasiswa Australia, beasiswa satu ini sepertinya paling banyak ditunggu. Australia Award Scholarship, beasiswa pemerintah Australia yang rutin ditawarkan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Beasiswa Australia Awards periode 2021-2022 tidak jauh berbeda dari skema sebelumnya, yakni memberikan kesempatan bagi mahasiswa mancanegara untuk studi pasca sarjana, master atau doktor di universitas terkemuka di Australia. Beasiswa Australia Awards merupakan beasiswa penuh yang menyediakan keperluan studi bagi penerimanya. Tahun ini dilakukan kembali seleksi untuk studi yang dimulai 2022. Sudah cukup banyak mahasiswa Indonesia yang memperoleh manfaat dari beasiswa Australia ini. Manfaatnya, selain tanggungan biaya pendidikan penuh di Australia, beasiswa juga meliputi biaya hidup, tunjangan kemandirian saat pertama kali tiba, asuransi kesehatan mahasiswa luar negeri di Australia, bantuan tutorial tambahan jika diperlukan, visa pelajar, biaya-biaya pemeriksaan medis dan rongsen, biaya tiket perjalanan kelas ekonomi saat keberangkatan ke Australia dan pulang ke tanah air, serta tunjangan kerja lapangan di Indonesia atau di Australia. Ada poin plusnya loh. Yang menarik, disediakan pula kursus bahasa Inggris pra keberangkatan di Indonesia, tunjangan hidup selama pelatihan tersebut, serta program pengenalan akademik di Australia sebelum dilaksanakan perkuliahan. Wah, sangat menarik sekali ya. Gimana nih semuanya? Ternyata ada loh daerah-daerah di NKRI ini yang sangat direkomendasikan mendaftar beasiswa ini. Mau tahu tidak? Oke. Yang pertama ada Aceh, yang kedua Nusa Tenggara Barat, yang ketiga Nusa Tenggara Timur, yang keempat Papua, yang kelima Papua Barat, yang keenam Maluku, dan yang ketujuh Maluku Utara. Di luar provinsi itu sama besarnya peluangnya, asal kita semangat menggapai beasiswa ini. Mau tahu tidak daftar universitas di beasiswa ini? Yang pertama ada dari Australian Maritime College, selanjutnya Australian Catholic University, selanjutnya Carnegie Mellon University, Central Queensland University, Charles Darwin University, Charles Sturt University, Curtin University of Technology, Deakin University, Edith Cowan University, Griffith University, James Cook University, La Trobe University, Macquarie University, Monash University, Murdoch University, Queensland University of Technology, RMIT University, Southern Cross University, Swinburne University of Technology, the Australian National University, the Flinders University of South Australia, the University of Adelaide, the University of Melbourne, the University of Queensland, the University of Sydney, the University of Western Australia, UCL School of Energy and Resources, University of Ballarat, University of Canberra, University of Newcastle, University of New England, University of New South Wales, University of South Australia, University of Southern Queensland, University of Tasmania, University of Technology Sydney, University of the Sunshine Coast, University of Western Sydney, University of Wollongong, Victoria University, Bond University, and the last, the University of Notre Dame, Australia. Nah, selanjutnya
akan saya jelaskan bidang studi pada beasiswa ini. Yang pertama ada dari lingkup health security. Yang pertama communicable disease prevention, health management, health service, maternal and child health, public health, education and training, education management, human resources development, development studies, international studies. Selanjutnya ada dari lingkup stability nih. Yang pertama law, legal and judicial system. Selanjutnya political science and governance, public administration, public expenditure management, public sector reform, environmental law, anti-corruption, decentralization, monitoring and evaluation, transnational crime prevention, conflict resolution, women and gender studies, disability service, disaster prevention and management, and the last is cyber security. Selanjutnya ada dari economic recovery. Yang pertama trade, small and medium enterprise development, economics, infrastructure planning, transport safety, water and sanitation, mining, livestock management, animal husbandry, agriculture, aquaculture or fisheries, forestry, natural resource management, climate change, rural growth. Wah, sangat menarik kan? Kalian semua mau tahu tidak persyaratannya? Jadi persyaratannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada persyaratan umum dan yang kedua adalah persyaratan khusus. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu persyaratan umum. Yang pertama, usia minimal 18 tahun saat mendaftar. Kemudian warga negara Indonesia dan mendaftar beasiswa dari Indonesia. Tidak berkeluarga negaraan Australia, memiliki izin tinggal permanen di Australia atau mengajukan permohonan visa untuk tinggal di Australia secara permanen. Tidak menikah atau bertunangan dengan warga negara atau penduduk tetap Australia dan Selandia Baru. Tidak bertugas di ketentaraan. Tidak mengajukan permohonan Australia Award jangka panjang lainnya jika sudah menerima, kecuali telah berada di luar Australia selama 2 kali waktu ketika berada di Australia. Misalnya sebelumnya memperoleh beasiswa Australia Awards dengan durasi 4 tahun, maka baru bisa mengajukan bila telah berada di Indonesia atau luar Australia selama 8 tahun. Dan yang selanjutnya, tidak menjalani hukuman atau sedang dalam penyelidikan kegiatan kriminal, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan anak dan PSEAH. Kemudian memenuhi kriteria spesifik yang ditetapkan oleh area program atau pemerintah kewarganegaraan pemohon. Misalnya telah bekerja selama beberapa tahun di bidang yang sesuai. Kemudian dapat memenuhi persyaratan penerimaan universitas tempat beasiswa dilaksanakan. Ini bisa berarti bahwa area program dapat menarik kembali tawaran beasiswa jika penerima tidak mampu memenuhi persyaratan penerimaan universitas. Kemudian dapat memenuhi semua persyaratan Department of Home Affairs untuk memiliki visa pelajar. Ini bisa berarti bahwa area program perlu menarik tawaran beasiswa jika penerima tidak dapat memenuhi persyaratan visa. Dan yang terakhir, tidak melamar beasiswa untuk program studi tingkat akademik yang lebih rendah dari yang telah dicapai. Misalnya melamar beasiswa master ketika mereka sudah memegang gelar PhD. Dan persyaratan khusus, mendaftar untuk bidang studi yang masuk dalam area prioritas pembangunan. Yang kedua, mempunyai IPK minimal 2,9 dengan skala maksimal 4 di jenjang pendidikan terakhir. Untuk pelamar dari area fokus geografis yang telah tadi saya sebutkan, dan pelamar dengan disabilitas mempunyai IPK minimal 2,75 dengan skala maksimal 4 di jenjang pendidikan terakhir. Untuk pelamar program master mempunyai kemampuan bahasa Inggris minimal 5,5 untuk IELTS atau 525 untuk TOEFL ITP atau 69 untuk TOEFL IBT atau 46 untuk PTE akademik.
untuk pelamar program master dari area fokus geografis dan pelamar dengan disabilitas memiliki skor IELTS 5 atau 500 untuk TOEFL ITP atau 59 untuk TOEFL IBT atau 38 untuk Pearson PTE. Kemudian untuk pelamar program PhD mempunyai kemampuan bahasa Inggris minimal 6 untuk IELTS atau 550 untuk TOEFL ITP atau 79 untuk TOEFL IBT atau 54 untuk Pearson PTE. Hasil IELTS atau TOEFL atau PTE harus terkini. Hasil tes yang diperoleh dalam waktu 2 tahun pada tanggal penutupan aplikasi akan dianggap terkini. Tidak ada hasil tes bahasa Inggris lainnya, termasuk tes prediksi TOEFL yang akan diterima. Sudah memperoleh gelar sarjana jika mendaftar untuk program master dan memegang gelar master apabila mendaftar untuk program PhD. Gelar jenjang pendidikan spesialis ataupun profesi tidak dikategorikan sebagai gelar master. Dan yang terakhir, sangat disarankan bagi pelamar doktor untuk memiliki surat dukungan dari Universitas Australia untuk bidang studi yang mereka usulkan. Setelah kita mengetahui seluk-beluk beasiswa ini, apa saja sih dokumen yang diperlukan? Yang pertama adalah salinan akta kelahiran atau yang serupa. Kemudian bukti kewarganegaraan, contohnya KTP atau halaman informasi pada paspor. Kemudian kurikulum vitae terbaru. Kemudian salinan ijazah resmi yang dilegalisir. Kemudian salinan transkrip nilai resmi yang dilegalisir. Kemudian hasil tes bahasa Inggris IELTS atau TOEFL atau Pearson PTE terbaru. Hasil tes yang diperoleh dari 30 April 2019 hingga 30 April 2021 dianggap terkini. Hasil tes yang diperoleh dalam jangka waktu 2 tahun terakhir dianggap baru. Kemudian pelamar beasiswa master harus melampirkan salinan ijazah atau transkrip D3 yang dilegalisir jika menggunakan ijazah atau transkrip D4 atau sarjana ekstensi. Pelamar beasiswa PhD harus melampirkan salinan ijazah atau transkrip sarjana yang dilegalisir. Kemudian referensi akademis dari pembimbing master bagi pelamar program PhD. Dan pelamar program PhD dengan master yang studinya akan mencakup sekurang-kurangnya 50% penelitian wajib melengkapi rincian proposal penelitian di formulir aplikasi. Dan catatan untuk dokumen ini harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau notaris publik. Rincian dokumen aplikasi yang harus dilampirkan juga tertera di formulir aplikasi tambahan. Kemudian bagaimana sih tata cara pendaftarannya? Mau tahu kan semua? Pendaftaran beasiswa Australia Award 2021-2022 dapat diajukan secara online. Siapkan semua dokumen aplikasi. Sebagian bisa di-scan sebelum diunggah. Kemudian lakukan pendaftaran online di link berikut ini. Setelah melakukan pendaftaran dan mengajukan dokumen aplikasi di laman Oasis tersebut, lengkapi juga formulir aplikasi online tambahan di laman Australia Awards. Pendaftaran online ini dibuka mulai 1 Februari sampai dengan 30 April 2021. Sebaiknya ajukan sebelum deadline. Bagaimana sih proses seleksinya? Pelamar akan diseleksi berdasarkan aplikasi yang diajukan dan hanya mereka yang masuk pemeringkatan yang akan dihubungi untuk mengikuti tahap seleksi wawancara dan tes IELTS. Pemberitahuan hasil seleksi tersebut disampaikan pada Agustus 2021. Seleksi wawancara dan tes IELTS akan digelar pada September 2021. Calon yang berhasil terpilih beasiswa nantinya akan diberitahukan hasil final paling lambat Oktober 2021. Mengenai kontak person ada di bawah ini. Silakan disimak untuk nanti supaya bisa bertanya. Berikut adalah tips and trik mendapatkan beasiswa. Bisa di skip ya untuk lebih jelasnya.
Australia adalah negara cantik di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetangga dengannya adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di bagian utara, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur laut, dan Selandia Baru di tenggara. Begitulah letak geografik Australia kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18. Australia telah dihuni oleh suku aborigin atau dikenal sebagai nenek moyangnya adalah penduduk pribumi benua Australia sebelum penjajahan Inggris. Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke benua Australia adalah orang-orang Belanda. Hingga kini, Australia tergabung dalam persemakmuran Inggris. Ayo, mari kita coba.